lahir emot buah anak yang bersifat haploid, menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom hanya setengah, bertujuan menjaga agar jumlah kromosom tetap ke generasi berikutnya. Ciri-cirinya ada 4, yaitu 1. Terjadi di sel kelamin. 2. Jumlah sel anaknya 4. 3. Jumlah kromosom setengah induk. Yang keempat, pembelahan terjadi 2 kali. Pada proses meiosis 1, tahap profase 1 dibagi menjadi 5 subfase, yaitu ada leptonema, yaitu benang-benang kromatin memendek dan menebal, mudah menyerap zat plasma dan membentuk kromosom yang mengalami kondensasi. Yang kedua ada zigonema. Sentromer membelah menjadi 2 dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Sementara itu, kromosom homolog saling berpasangan atau sinopsis. Ketiga ada panenkima, terjadi duplikasi kromosom. Keempat ada diplonema. Kromosom homolog saling menjauhi, terjadi perlekata, terbentuk X yang disebut kiasma dan tempat terjadinya crossing over. Yang kelima ada diakinesis, terbentuk benang-benang spindle 2 sentriol sebagai pada kutub gang berlawanan, membran inti dan nukleus menghilang. Kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Benang spindel dan seluruh isi sel memanjang ke arah kutub. Tahap metafase 1. Pasangan kromosom homolog berderet di daerah ekuator, lalu sentimor menuju kutub dan mengeluarkan benang-benang spindel. Tahap anafase 1. Kromosom homolog berpisah dan bergerak menuju kutub yang berlawanan, lalu benang spindel dan seluruh isi sel memanjang ke arah kutub. Pada hewan dan manusia, meiosis terjadi di dalam gonad yang menghasilkan sel gamet, yaitu spermatosit atau sel telur. Sedangkan pada tumbuhan, meiosis terjadi di dalam anthers atau ovaries yang menghasilkan meiospor yang perlahan telah terdiferensiasi menjadi sel gamet. Pada hewan, peristiwa meiosis dalam pembentukan gamet biasa dikenal dengan oogenesis dan spermatogenesis, sedangkan pada tumbuhan yaitu makrosporogenesis dan mikrosporogenesis. Meiosis 1. Sebelum memasuki meiosis 1, terlebih dahulu terjadi interfase. Interfase 1. Pada meiosis 1 sama dengan interfase pada mitosis, yaitu terjadi sintesis dan replikasi DNA, serta terjadi pembentukan protein. Protein yang bermanfaat untuk tahap-tahap setelahnya. Tahap-tahap pada meiosis 1 adalah yang pertama, profase 1. Sebagian besar perbedaan antara mitosis dan meiosis terdapat pada fase ini. Profase 1 pada meiosis menghabiskan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan profase pada mitosis. Profase ini dapat berlangsung selama beberapa minggu atau bulan. Profase 1 terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, leptotem. Pada tahap ini, kromosom terlihat seperti benang-benang halus yang panjang, sehingga belum dapat dikenali secara jelas, disebut dengan kromonema. Pada fase ini, struktur kromosom yang dapat terlihat lebih jelas adalah kromomer. Kromomer adalah penebalan yang terjadi pada beberapa bagian kromosom yang tampak seperti manik-manik. Pada fase ini, pasangan-pasangan kromatid belum dapat dibedakan. Yang kedua ada zikoten. Pada fase ini, mulai terjadi perpasangan antara kromosom yang homolog sehingga alel-alel akan berhadapan letaknya dan tidak berjauhan seperti pada leptoten. Proses saling berpasangan antara kromosom homolog disebut sinapsis. Namun, sinapsis ini akan lebih jelas terlihat pada fase selanjutnya, yaitu pakiten. Yang ketiga ada pakiten. Fase ini merupakan fase yang paling lama pada profase 1. Benang-benang kromosom tampak semakin jelas dan berpasangan, serta sinapsis antara kromosom homolog semakin dekat dan sempurna. Benang-benang kromosom terlihat double. Hal ini karena setiap pasang kromosom yang homolog terdiri dari 2 buah kromatid. Sehingga pada fase ini terlihat sejumlah perpasangan bivalen yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom haploid dari individu tersebut. Jumlah kromatid pada fase meiosis ini sama banyaknya dengan jumlah kromatid pada profase mitosis. Pada profase mitosis, kromosom
saling terpisah dan tidak berhubungan. Sedangkan pada profase 1 meiosis, kromosom saling berpasangan. Diploten, fase ini ditandai dengan mulai memisahnya kromatid yang tadinya berpasangan secara bivalen. Perpisahan yang paling kuat terjadi pada bagian sentromer. Akan tetapi pada bagian-bagian tertentu dari kromosom homolog masih tetap saling berdekatan. Bagian-bagian yang saling berdekatan tampak bersilang ini disebut kiasma. Pada kiasma tersebut, kromatid yang tidak homolog akan putus. Kemudian ujung-ujungnya dari kromatid yang putus tadi akan bersambungan dengan cara resiprok atau berbablasan. Hal ini menyebabkan gen yang terangkai pada segmen kromatid terjadi tersebut akan bertukar secara resiprok. Juga proses pertukarannya segmen-segmen dan sistem kromatid dari pasangan kromosom homolognya yang disertai tertukarnya gen-gen terangkai pada segmen-segmen tersebut secara resiprok dinamakan pindah silang atau crossing over. Proses pindah silang ini sangat penting karena akan menghasilkan kombinasi-kombinasi yang baru dan bermanfaat bagi pemuliaan tanaman. Kromatid-kromatid yang tidak mengalami proses pindah silang ini masih memiliki gen-gen yang berasal dari tetuanya. Gamet yang menerima kromatid yang tidak mengalami proses pindah silang tersebut disebut dengan gamet tipe parental. Diakinesis. Fase ini merupakan fase terakhir pada profase 1 meiosis. Kromosom-kromosom mulai mengalami kondensasi maksimum dan kiasma semakin terlihat jelas. Pada fase ini, nukleus dan membran nukleus mulai menghilang, lalu benang-benang gelendong mulai terbentuk. Metafase 1 ini hampir sama dengan metafase mitosis. Kromosom-kromosom menempatkan dirinya di tengah-tengah sel, yaitu di bidang ekuator dari sel. Namun terdapat perbedaan antara metafase 1 meiosis dan metafase mitosis. Pada metafase mitosis, di bidang ekuator itu adalah kromosom-kromosom tunggal. Sedangkan pada metafase 1 meiosis yang terdapat pada bidang ekuator adalah pasangan-pasangan kromosom homolog, sehingga pada metafase 1 meiosis tidak terjadi pembelahan sentromer. Anafase 1 sama halnya dengan yang terjadi pada anafase mitosis. Anafase meiosis dimulai ketika kromosom bergerak ke kutub yang berlawanan. Tiap kromosom dari pasangan kromosom homolog bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Masing-masing kutub menerima setengah jumlah kromosom yang ada, sehingga pada fase inilah dimulai terjadi reduksi kromosom. Cara pergerakan kromosom homolog ke arah kutub yang berlawanan oleh benang gelendong terjadi secara bebas dan kebetulan tidak ada yang memerintahkan untuk suatu kromosom bergerak ke atas atau ke bawah. Hal ini sesuai dengan hukum Mendel yang terkenal, yaitu the law of segregation of allelic genes dan the law of independent assessment of genes. Sebagai contoh, jika terdapat alel dominan A besar dan alel resesif atau A kecil, maka mereka akan membesar secara bebas ke kutub yang berlawanan menjadi A besar atau A kecil. Masing-masing nukleus yang baru ini terdapat 2 kromosom yang haploid yang terdiri dari 4 kromatid, sehingga menandakan bahwa reduksi jumlah kromosom masing-masing belum berlangsung sempurna. Agar dapat tercapai reduksi yang sempurna, maka diperlukanlah pembelahan meiosis yang kedua.